Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan yang hari ini belajar tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Setelah kemarin kita membahas materi secara umum untuk mengawali perkuliahan perkembangan sosial emosional anak usia dini, hari ini kita coba mulai lebih fokus, lebih khusus pembahasannya, yaitu tentang perkembangan emosi anak usia dini. Nah, ini perlu kita bahas satu persatu untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang perkembangan emosi sendiri itu apa. Kemudian nanti di bagian yang lain, perkembangan sosial sendiri itu memiliki perspektif yang spesifik seperti apa. Oke, kita akan segera mulai saja untuk pembahasan tentang perkembangan emosi anak usia dini. Oke, pertama kita akan coba mengawali tentang pengertian emosi itu sendiri. Nah, kenapa pengertian ini menjadi penting? Karena definisi istilah ini nantinya akan membantu kita untuk memahami lebih mendasar sebenarnya emosi sendiri itu apa, untuk menghindari beberapa kesalahpahaman tentang pemahaman emosi yang mungkin hari ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang sebagai sekedar, kalau kemarin disebut sebagai letupan emosional saja, atau marah, kemudian hanya soal berteriak gitu kan, dan sebagainya. Kita akan lebih khusus untuk membahas pengertian emosi sendiri itu seperti apa. Oke, yang pertama kita akan memasuki definisi awal, yaitu bahwa emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau tidak baik. Oke ya, bahwa emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita. Ya, itu. Kemarin kalau kita singgung di bagian awal bahwa emosi itu tidak datang tiba-tiba, bahwa emosi itu atau proses perkembangan emosi itu mengawal dari proses mengenal, kemudian ada reaksi, gitu kan? Ada reaksi, kemudian ada ekspresi. Nah, artinya ini memang diolah untuk kemudian direspon oleh diri kita. Tidak kemudian kita mendapatkan feedback, gitu kan, dari orang lain. Kemudian kita harus beremosi seperti apa, enggak. Tapi memang emosi ini memang ada pada diri kita. Hanya saja memang ini bisa menjadi sebuah perspektif yang positif, pada sisi yang lain juga negatif. Artinya ada yang tadi disebut ada perasaan senang, tapi juga ada perasaan tidak senang, ada perasaan baik, tapi di sisi yang lain ada perasaan tidak baik. Tapi yang jelas itu ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Nah, kalau ada yang masih memahami bahwa emosi itu sekedar pasca kejadian atau setelah kejadian, maka pada definisi ini itu menjelaskan bahwa sebelum pun itu juga menjadi bagian dari proses emosi pada diri kita. Kenapa kemudian muncul sebelum atau sesudah? Karena gini, kadang-kadang kita itu yang akan melakukan pekerjaan besok, gitu kan, itu kadang sudah terfikirkan sejak kemarin-kemarin, sehingga puncaknya adalah ketika malam harinya itu merasa tidak tenang, ya, merasa tidak nyaman. Kenapa? Dia nggak siap. Contohnya apa? Ada orang itu yang sangat-sangat bermasalah kalau dia harus bepergian dengan kendaraan, ya. Kebanyakan kalau dia pergi jauh menggunakan kendaraan, itu hampir pasti dia akan muntah atau mabuk perjalanan gitu. Akhirnya ketika dia mau ada agenda untuk bepergian jauh, kemudian hampir pasti itu pakai kendaraan umum, gitu kan, atau menggunakan kendaraan roda 4 terutama, gitu kan. Sejak malamnya itu dia sudah gelisah, dia sudah tidak tenang, kadang kepalanya sudah pusing. Gara-gara apa? Karena memang
sudah muncul reaksi emosional pada dirinya atas kondisi yang biasanya membuat dia tidak nyaman, yaitu apa? Naik kendaraan untuk perjalanan jauh. Artinya tidak sekedar kemudian hanya terjadi setelah, artinya sebelum kejadian pun ya proses emosi ini bisa berkembang gitu loh. Tapi bagi sebagian orang yang pada posisi dia sangat nyaman sekali, seumpama dia orang yang memang sangat suka bepergian, apalagi suka traveling gitu kan, maka kalaupun atau walaupun itu baru akan dilaksanakan besok pagi, tapi dia sudah merasakan luar biasa senang, luar biasa nyaman, walaupun itu baru pada malam harinya. Kenapa? Dia suka. Artinya apa? Proses emosi ini sudah bisa berlangsung walaupun kejadian itu belum terjadi. Karena apa? Proses pengenalan itu juga berlangsung pada ranah ingatan dia, harapan dia, sehingga kalau ingatan dan harapan dia positif, maka dia akan terkondisikan pada, kalau tersebut ada sebagai suasana yang positif, getaran jiwanya pun, bawaan jiwanya pun juga positif. Apa? Senang, bahagia, banyak tersenyum dan sebagainya. Kenapa? Dia sangat suka. Tapi tadi bagian awal, kalau dianya sudah tidak nyaman untuk segera dan atau akan melakukan kegiatan, maka sebelum kegiatan pun dia akan merasa tidak nyaman, sudah tidak enak badan, merasa masuk angin dan sebagainya. Nah, ini tentang bagaimana reaksi tubuh kita merespon situasi yang baru akan terjadi, bukan sekedar yang telah terjadi. Ini yang definisi yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi ketiga, yaitu emosi merujuk pada perasaan atau pikiran khasnya, yaitu suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Ini Daniel Goleman, dia mengatakan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Bahwa setiap dari kita atau setiap orang itu memiliki ciri khusus atau memiliki perilaku yang khas, pikiran yang khas, perasaan yang khas, dan itu sangat identik dengan diri kita. Akhirnya apa? Inilah yang kemudian membuat kadang-kadang orang mengidentifikasi orang lain dengan perasaan atau pikiran khasnya ini. Contohnya apa? Ada orang yang kemudian bagi sebagian orang dikatakan, wah wong kae wonge enak, dia inklusif, dia terbuka gitu kan, dijak opo wae responnya positif, atau minimal dia selalu mengedepankan positive thinking ketika dia melakukan sesuatu gitu kan. Maka sebagian orang merasa optimis kalau bekerja bersama dia. Tapi pada sisi yang lain, ada orang itu model itu terlalu hati-hati, jatuhnya adalah pesimis gitu. Belum melakukan sudah pesimis, belum sudah berjalan, ada temannya, ada timnya, tetap saja pesimis. Karena apa? Pada dasarnya dia punya sisi kehati-hatian yang kebangetan sampai akhirnya pesimis, nggak yakin bahwa dia bisa dan atau mampu melakukan kegiatan itu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai perasaan atau pikiran khasnya yang kemudian akan mempengaruhi kecenderungan dia untuk bertindak, untuk mengambil sikap, untuk mengambil keputusan. Sehingga kita menyadari betul bahwa semua bagian dari kita atau kita semua itu memang memiliki pada diri kita memiliki perasaan atau pikiran yang khas yang biasanya itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu ataukah meninggalkannya. Nah, ini bagian dari emosi, yaitu merujuk pada perasaan atau pikiran khas, yaitu suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Sehingga ada orang itu yang ketika mengambil keputusan itu cepat sekali, oke, gitu kan. Karena apa? Dia punya optimisme dan sikap yang positif untuk melihat bahwa ini ada peluang, gitu kan. Tapi ada orang yang mengedepankan pesimisme, sehingga seringnya adalah dalam pengambilan keputusannya adalah relatif sangat lama sekali. Nah, ini bagaimana emosi seseorang, emosi satu di antara kita memang tidak sama. Ada orang yang memang sangat positif sekali sehingga merespon apapun berupaya positive thinking sehingga mencoba dulu. Tapi ada orang yang kemudian berpikir, alah itu sulit bagi kami, susah bagi saya, sehingga apa? Ya orang sawai lah, padahal di situ ada kesempatan yang luar biasa. Oke, ini kurang lebih beberapa definisi singkat tentang emosi sendiri itu sebenarnya apa gitu ya. Oke.
kita akan lanjutkan tentang proses terjadinya emosi. Kemarin kita sudah menyinggung secara singkat ada proses mengenal, proses ekspresi, kemudian ada reaksi emosional. Nah, ini secara singkatnya. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba memahami satu persatu lebih mendetail sebenarnya proses emosi pada diri kita itu sampai kemudian kita bersikap itu kayak apa toh gitu. Oke, kita mulai dari sini. Oke, ada bagian satu, ada namanya ini ya, elicitor. Kalau dijelaskan adalah adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Di sini coba kita contohkan adalah misal ada peristiwa kebakaran. Peristiwa kebakaran kemudian menjadi stimulus munculnya emosi. Oke, balik pada pengertian awal kemarin bahwa dalam proses emosi itu terbentuk, itu ada proses yang namanya mengenal, mengetahui, gitu kan? Yang digambarkan di sini adalah selalu saja ada situasi di sekitar kita yang kemudian dari peristiwa tersebut menstimulasi diri kita. Contoh ya, di sini kebakaran, tapi kita ambil contoh yang lain. Ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, gitu kan, ingin menuju ke mall seumpama, gitu kan, kemudian jenengan punya harapan bahwa di mall itu nanti saya akan membeli bla 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 bla, gitu kan. Karena apa? Saya memilih ke sana karena kata orang di sana sangat lengkap. Nah, jalanlah jenengan ke mall tersebut. Begitu sampai di sana sudah muter-muter, ternyata yang Anda cari, ya, ternyata yang Anda cari itu tidak ada. Atau ada tapi kualitasnya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, situasi ini biasanya akan stimulasi kita untuk selanjutnya nanti akan bertindak, akan bersikap gitu loh. Jadi atau tidak. Tapi kita bahas bahwa kondisi itulah yang kita sebut sebagai elicitor. Itulah stimulus munculnya emosi. Kalau di sini gambarkan adalah peristiwa kebakaran. Oke, pertama elicitor. Yang kedua ada reseptor. Nah, ini kita gambarkan. Kalau makna dasarnya sih, kalau seperti orang melaksanakan apa itu, ada tasyakuran pernikahan, tasyakuran apa gitu kan, kemudian mengadakan resepsi, itu apa? Penerimaan. Nah, reseptor ini adalah setelah indera atau panca indera kita menerima rangsangan dari luar, menerima stimulasi dari luar, seperti digambarkan di sini, seperti ketika mata melihat peristiwa kebakaran, maka mata berfungsi sebagai indera penerima, reseptor atau respon awal. Setelah itu melanjutkan rangsangan tersebut ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Oke ya, elicitor adalah proses stimulasi dari luar yang direkam, ya, yang direkam oleh panca indera kita, yang pada tataran reseptor ini kemudian mentransfer itu, ya, mentransfer apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, gitu kan, apa yang dia bau dan sebagainya, kemudian mengirimnya ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Jadi ini kalau kita katakan adalah apa? Urutan. Setelah melihat, mendengar, meraba dan sebagainya itu dapat gini. Kemudian kalau proses selanjutnya ada terjadi adalah apa? Dari indera menuju sistem syaraf atau otak kita. Kemudian lanjut ada namanya state. Setelah rangsangan mencapai otak, maka otak menerjemahkan dan mengolah stimulus tersebut serta menyebarkan kembali stimulus yang telah diterjemahkan tadi ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait, sehingga terjadi perubahan fisiologis seperti jantung berdetak keras, kemudian nafas menjadi terengah-engah, kemudian mata menjadi terbelalak, gitu kan. Ini contoh bagaimana setelah orang melihat, ya, setelah orang melihat, menerima informasi itu, menyampaikannya ke sistem otak kita. Dari situ biasanya otak akan mendistribusikan, ya, mengolah dan kemudian menyebarkan kembali stimulus yang telah terjemahkan tadi
ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait sehingga terjadi perubahan fisiologis. Pada ranah state ini yang kadang-kadang kita merasakan kemudian apa ya, kalau kita ditakut-takuti orang, kemudian pada level state ini ada kecemasan ya, ada sisi kecemasan, ada sisi ketakutan yang kemudian dapat dilihat dari apa? Mungkin adalah dari tadi itu, jantungnya yang awalnya standar kemudian menjadi berdetak sangat kencang sekali gitu kan. Langsung air mukanya kemudian menjadi mulai kelihatan gelisah gitu kan, dan sebagainya. Ini adalah proses bagaimana setelah otak menerima informasi itu kemudian direspon oleh bagian tubuh yang terkait untuk kemudian memberikan yang namanya respon itu. Sehingga awalnya gimana? Tadi itu jantungnya berdetak keras gitu kan, kemudian kadang-kadang mata terbelalak karena kaget dan sebagainya. Itu ada bagian dari state. Sehingga kalau diurutkan adalah mengetahui, mengenal atau mendapatkan stimulasi, menerimanya dan diolah di otak kita sampai pada didistribusikan ke bagian-bagian tubuh lain sehingga terjadi perubahan fisiologis, sehingga orang kemudian merasakan deg-degan, orang merasakan cemas, orang merasakan khawatir secara ada perubahan-perubahan pada wilayah fisiologis itu. Sehingga selanjutnya adalah ada expression. Nah, gara-gara cemas itu, gara-gara deg-degan itu, gara-gara apa ya lagi ya, cemas, deg-degan, kemudian tidak nyaman gitu kan, kemudian terjadi perubahan pada daerah yang dapat diamati. Nah, bedanya kalau tadi state itu yang merasakan adalah orang lain, diri kita sendiri ya, yang merasakan pada diri kita sendiri. Tapi pada ranah expression ya, itu adalah munculnya tanda kecemasan kita, tanda ketakutan kita, tanda deg-degan kalau kita sebut adalah yang kemudian dapat diamati oleh orang lain. Jadi 1 sampai 3 tadi itu ada proses di internal kita. Yang expression ini adalah bentuk bagaimana perasaan yang kita alami kemudian terekspresikan dengan fisik kita gitu. Tadi ya, sehingga orang bisa mengamati kemudian pada wajah kita, suara kita, tindakan teroleh perubahan fisiologis, misal otot wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka, dan suara keras berteriak atau bahkan lari menjauh. Sehingga pada ranah expression ini adalah batas atau batas awal di mana orang lain mulai mengerti kita merasakan atau mengalami, ya kan, mengalami sebuah situasi. Orang yang sangat takut, ya, orang yang sangat takut akan bisa kita lihat pada sisi wajahnya itu pasti tegang sekali. Orang yang sangat senang, kita akan bisa melihat pada bagian wajahnya pasti sangat berseri-seri. Karena apa? Dia senang. Orang yang sangat was-was, pada bagian wajahnya kita akan bisa mengamati bagaimana air wajah itu terlihat bahwa dia tidak tenang dan sebagainya. Orang yang sangat takut, suaranya kalau dia berbicara biasanya bergetar, nggak tenang gitu loh. Ada sisi takut, orang yang tertekan sama ketika dia berbicara pasti sangat sangat bergetar sekali karena ada sisi lain yang membuat dia tidak nyaman sehingga suaranya pun terkondisikan seperti tidak nyaman gitu kan. Pada bagian yang lain tubuhnya juga akan tegang kalau dia ada ketakutan, tapi kalau dia suka akan sangat nyaman, akan sangat rileks gitu kan. Tapi pada bagian lain, orang yang sangat takut kadang-kadang akan memilih untuk berteriak kemudian lari menjauh. Contoh tadi di awal ada contoh tentang kebakaran. Ada ketika orang mengalami kebakaran, maka biasanya tindakan awal memang tidak kemudian serta-merta bertindak untuk menyelesaikan kebakaran. Tapi karena ini bagian dari proses emosional, kadang-kadang yang terpilih di bagian awal justru dia melarikan diri, menyelamatkan diri terlebih dahulu, baru selanjutnya berpikir bagaimana memadamkan api tersebut. Nah, ini tentang bagaimana apa-apa yang kita rasakan secara di internal kita itu pada bagian ini bisa diamati oleh orang
lain. Dari mana? Wajah kita, tubuh kita, suara kita, untuk kemudian dibayangkan ada orang yang senang sehingga seperti ini, ada orang yang takut sehingga seperti ini, ada orang yang cemas seperti ini, ada orang yang tertekan juga seperti ini. Ini bagaimana kita bisa mengelola sebenarnya tentang ekspresi kita ketika sedang merasakan sesuatu dalam diri kita. Inilah expression. Jadi ada elicitors, ada reseptor, ada state, ada expression, dan ujungnya apa? Inilah yang namanya experience. Apa itu? Yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya dengan pengalaman individu dalam menerjemahkan dan merasakan perasaannya sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan ngeri. Nah, di sini orang kemudian mendapatkan pengetahuan, informasi baru bahwa aku nak ketemu ini ternyata kok gini ya. Aku kok ngeri banget ya kalau ada kondisi seperti ini. Aku kok kaget banget kalau ada situasi kayak gini. Aku kok takut banget kalau ada situasi kayak gini. Nah, dari disitulah sebenarnya kemudian orang bisa mengelola, ya. Pada tahap selanjutnya orang kemudian bisa mengelola setelah dia mendapatkan pengetahuan dari proses emosi yang ada pada dirinya, sehingga dia ngerti, aku ini kok stres banget. Sehingga apa? Maka coba aku tak kelola dulu ketika menerima informasi, cara ngolahnya seperti ini, atau saya respon dengan cara seperti ini. Ben aku lah stres. Aku kok ngeri banget kalau kayak gini ya. Kenapa ya? Karena ini. Oke, berarti kalau karena ini saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, dan sebagainya. Sehingga proses kita, kemampuan kita, kesadaran kita untuk mengenal proses terbentuknya emosi pada diri kita akan banyak membantu kita nantinya untuk bersikap baiknya seperti apa. Orang yang mengenal emosi pada dirinya cenderung lebih bijaksana biasanya, sehingga tidak kemudian terbawa emosi, kemudian tidak bisa mengelola dirinya, sehingga oleh sebagian orang disebut sebagai wong kailo, emosinan gitu loh. Karena sebagian orang masih memahami bahwa emosi yang muncul meletup secara negatif itu. Ada elicitor, ada reseptor, ada state, ada expression, kemudian ada experience. Nah, selanjutnya setelah kita mengerti tentang pengertian emosi, kemudian kita tahu bagaimana emosi terbentuk pada diri kita, selanjutnya coba kita akan lebih detail mengenal apa saja yang disebut sebagai, atau apa saja sikap-sikap yang bisa kita kategorisasi sebagai emosi positif. Kita akan mencoba melihat atau mengenal apa-apa saja sikap yang kita sebut sebagai emosi positif itu. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah ini, rela. Rela itu bagaimana ya? Rela itu kalau dalam perspektif yang religius, kemudian kita bisa menyebut sebagai apa? Ikhlas. Walaupun mungkin tidak sampai pada level tingginya ikhlas, tapi dia ketika memberikan sesuatu gitu kan, berbagi mainnya untuk anak-anak itu ya, berbagi alat mainnya, berbagi makanan, dia itu dengan ringan, rela, tidak kemudian dengan marah, tidak kemudian dengan mengedepankan sisi yang tidak baik gitu. Tapi orangnya endengan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sikap kita atau sisi humoris kita itu bagian dari emosi positif. Kenapa kita sebut sebagai emosi positif? Karena memang orang yang masih memiliki rasa humor, masih bisa menikmati situasi yang lucu, itu berarti pada dirinya, atau kita bisa sebut atau bisa mengatakan bahwa kondisi pada dirinya sebenarnya apa? Sehat, sangat sehat. Orang yang bisa menikmati humor, bahkan bisa ikut memberikan humor ke orang lain, itu kondisi emosinya itu biasanya apa? Sehat, minimal seimbang. Dia bisa mengondisikan dirinya untuk tetap stay cool dalam kondisi yang mungkin sangat berat gitu loh. Tapi dia masih bisa memunculkan itu, masih bisa memunculkan sisi humornya. Itu
bagus untuk kemudian mengelola emosi pada diri kita. Selanjutnya apa? Kegembiraan. Kenapa ini masuk pada kategori emosi positif? Karena ada orang itu, gitu kan? Ada orang itu yang sudah mendapatkan atau mengalami situasi yang menyenangkan, masih belum bisa gembira, masih belum bisa merasakan gembira. Karena apa? Masih merasa kurang, masih merasa apa? Ini seperti apa? Ada anak itu yang bermain, mainannya sudah sangat banyak sekali, ya, mainnya juga sangat banyak sekali. Dia diajak berbagi dengan temannya, itu marah gitu. Karena apa? Merasa bahwa untuk dia sendiri masih kurang. Sehingga apa? Dengan mainan sebanyak itu pun kadang-kadang anak belum cukup untuk merasa gembira gitu. Tapi di sisi yang lain ada orang yang atau ada anak dengan mainan yang tidak banyak sudah sangat nyaman sekali, gembira sekali. Sehingga apa? Ya karena itu situasi bagaimana anak-anak bisa mengkondisikan dirinya. Artinya butuh bantuan orang tua juga untuk mengkondisikan itu. Sehingga ada rela, lucu, kegembiraan, kemudian apa? Ada kesenangan, pleasure, apa yo, lego, lego dan ngelegake gitu. Kalau orang Jawa menyebutkan. Ya sama, bahwa ada orang itu yang tipikalnya itu apa ya? Tadi itu loh, orang iso atau belum bisa menikmatinya, lebih tepatnya ya, kesenangan tentang menikmati sebenarnya. Ada orang itu yang tidak bisa menikmati situasi yang menguntungkan, sehingga apa? Dia belum merasa senang, belum merasa puas, belum merasa apa ya, cukup lah itu kan, sehingga masih saja nggak senang, masih saja kurang gitu kan, sehingga orang tidak atau belum bisa merasakan ini. Selanjutnya apa? Rasa ingin tahu. Nah, di sini penting untuk kita jelaskan lebih lanjut. Rasa ingin tahu itu kita pahami sebagai rasa ingin tahu untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk diri kita atau bermanfaat untuk orang lain. Bukan rasa ingin tahu yang include dengan yang namanya ghibah, dengan include yang namanya gosip. Karena rasa ingin tahu itu sebenarnya justru ingin apa? Menjatuhkan orang lain, ingin membuat orang lain tidak nyaman gitu kan. Tapi curiosity atau rasa ingin tahu yang ada pada diri kita ada rasa ingin tahu yang membuat kita itu ingin mendapat informasi yang lebih untuk apa? Menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga jangan diposisikan aku rasa ingin tahu tinggi, sehingga apa? Kejelekan orang lain dicari-cari, kekurangan orang lain dicari-cari, itu berbeda dalam ranah ini. Sehingga rasa ingin tahu ini adalah orientasinya adalah mencari sesuatu, menambah sesuatu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ada happiness, ada kebahagiaan. Ini ya, tadi ada gembiraan, ada pleasure, ada kesenangan, ada happiness tentang kebahagiaan. Ada orang itu yang makan seadanya gitu kan. Kalau di level anak itu ibaratnya bajunya seadanya, mainannya tidak banyak, makanannya biasa, alat mainnya juga biasa. Tapi apa? Anak itu bahagia. Tapi di sisi yang lain ada anak itu yang mainannya tadi banyak, makanannya enak-enak, bajunya bagus-bagus, tapi dia nggak bahagia. Nah, sehingga di sini kebahagiaan itu menjadi bagian yang spesifik tentang bagaimana kita menemukan apa saja yang kita kategorisasi menjadi emosi positif itu. Selanjutnya ada kesukaan. Jadi kalau ada orang itu suka pada pada mainan, suka pada makanan, memiliki kesukaan yang nah dengan makanan kayak gini dia makannya lahap, kalau dengan mainan kayak gini dia akan sangat nyaman mainnya. Orang yang masih punya rasa ini, dia masih punya emosi positif. Sehingga apa? Dia masih punya kesukaan yang bisa membantu dirinya merasa nyaman, merasa bahagia, senang, gembira dan sebagainya. Kemudian rasa cinta, jelas bahwa semua orang itu dari kecil sampai dewasa itu membutuhkan yang namanya rasa cinta. Sehingga kalau dia memiliki itu, ya, memiliki rasa cinta itu, bisa memberikan ke orang lain atau bisa menerima ke orang lain dengan cara yang normal, maka sebenarnya emosinya juga pada taraf yang baik-baik saja atau sehat. Selanjutnya ada ketertarikan. Ini kita harus framing, harus kita frame bingkai dengan
sudut pandang yang positif. Ketertarikan ini adalah bentuk bagaimana bahwa memang semua orang itu biasanya punya ketertarikan pada satu hal. Pada anak-anak itu punya ketertarikan dengan mainan yang seperti ini. Dia punya ketertarikan dengan makanan yang kayak gini, baju yang kayak gini, dan sebagainya. Sehingga ketertarikan ini sehat gitu. Tidak kemudian kita bocah kok atau anak diajak yang kayak gini kok pengennya kayak gitu. Karena memang dia punya ketertarikan sendiri yang kadang-kadang berbeda dengan cara pandang orang tuanya. Disinilah dengan sudut pandang ini dari mulai rela sebagainya, sebenarnya kita harus lebih awal mengajarkan kepada anak-anak kita atau menyiapkan pada mereka itu level di mana mereka itu tumbuh dan berkembang, dididik dengan fasilitas, dengan sarana, dengan perasaan yang sesuai dibutuhkan pada masa pertumbuhannya itu loh, atau sesuai dengan perkembangannya. Jangan sampai kita itu menyediakan sarana yang semau kita, yang menurut kita baik, tapi tidak memperhatikan sisi ketertarikan anak, kesukaan anak, kebahagiaan anak, kesenangan anak, kegembiraan anak. Yang terjadi adalah apa? Kalaupun anak bermain kadang-kadang hanya terpaksa, sehingga apa? Dia tidak merasakan apa? Tidak merasakan kebahagiaan, ora lilo, sehingga tidak bisa nyaman di situ, itulah. Sehingga disinilah sikap ini atau emosi positif ini harus kita tumbuhkan pada diri kita, pada anak-anak kita, untuk menciptakan situasi pembelajaran, situasi keluarga yang lebih nyaman atau lebih baik untuk anak dalam masa tumbuh kembangnya. Ini yang positif. Kemudian kita akan coba juga mengenal apa saja yang masuk pada kategori emosi negatif. Oke kawan-kawan, untuk emosi negatif ini juga ada beberapa. Ini cenderung lebih banyak. Coba kita di awal ada ora sabaran. Ya, kita bahas umum dulu. Kebimbangan, pengamuan, kecurigaan, rasa cemas, rasa bersalah, rasa cemburu, rasa jengkel, rasa takut, depresi, kesedihan, kemudian benci. Ini satu paket. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak sabaran. Ini kira-kira tidak sabaran itu apakah muncul tiba-tiba? Enggak. Ya, tadi kita jelaskan bahwa ada proses di mana ada elicitors, ada reseptor, ada state, ada expression, ada experience. Nah, tidak sabaran ini menjadi bagian emosi negatif karena apa? Biasanya akan merugikan dirinya sendiri, kadang-kadang orang lainnya. Orang-orang yang tidak sabaran hal kecil saja dalam hal main, kadang-kadang akhirnya apa? Merugikan orang lain karena apa? Kadang-kadang harus merebut, ya kan? Padahal harusnya masih temannya yang bermain, tapi karena dia nggak sabar, dia rebut mainan itu, sehingga temannya menangis, temannya marah, gitu kan? Sehingga berdampak ke banyak hal. Yang kedua, kebimbangan. Ada orang itu yang tipikalnya itu bingung, bimbang, memutus kayak apa saja itu lama banget gitu ya. Sampai kadang-kadang itu apa ya, membuat orang lain menjadi apa? Ya menjadi apa? Berdampak pada si yang lain tentang apa? Akhirnya orang lain meluapkan sisi negatifnya juga, kok jengkel, suwi banget gitu kan. Dijak ngene kok suwi banget dan sebagainya. Sehingga bagus sih kita lebih hati-hati, kita cermat dalam banyak hal, tapi kebimbangan ini bukan hal yang positif. Bimbang itu berarti orang tidak memiliki parameter untuk memutuskan sesuatu. Taunya apa? Bimbang gitu aja. Bimbang bukan karena punya parameter prioritas, ini enggak. Kalau orang masih punya prioritas, biasanya orang akan menggunakan prioritas tertingginya untuk mengambil keputusan. Tapi orang bimbang itu biasanya apa? Saking tidak punya prioritas, akhirnya bimbang. Kemudian marah. Oke, semua orang bisa marah, iya. Tapi rasa marah ini kalau kita lepaskan, tidak kita kelola dengan baik, kita rugi. Orang lain biasanya juga akan rugi, tidak nyaman juga di sekitar kita. Sehingga rasa marah ada pada diri kita, potensial pada diri kita, tapi kita bisa kelola itu. Kemudian ada kecurigaan. Ada orang itu yang bawaannya curiga,
Sampai-sampai ada orang membantu dia itu masih curiga, wah itu dianggap wah bantuannya akan menjebak dan sebagainya. Ini sama, bahwa kecurigaan itu cenderung negatif karena apa? Kecurigaan itu biasanya apa? Tanpa ada yang namanya, kalau disebut sebagai apa? Kalau sebuah kasus itu terjadi atau dianggap sebagai sebuah kasus, biasanya ada tandanya, ada identifikasinya. Nah, kadang-kadang ini nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, oh curiga gitu aja lah. Pokoknya curiga. Nah, ini nggak baik. Apakah kecurigaan tidak boleh? Silahkan ketika jenengan memang mengetahui ada tanda-tanda yang membuat kecurigaan ini menjadi penting. Contohnya, ada orang yang atau di sekeliling kita ada orang itu yang punya sikap yang aneh. Ditanya nggak ngomong, tapi seliweran terus di depan kita, gitu kan? Kalau kemudian muncul kecurigaan bahwa ini orang punya niat buruk, bisa saja kenapa? Tidak ada komunikasi, tidak ada ekspresi yang menyenangkan. Yang terjadi apa? Apapun yang dia lakukan itu sangat-sangat mencurigakan. Ketika ada tanda-tanda itu, kecurigaan menjadi tidak apa-apa. Kenapa? Bagian dari kehati-hatian kita. Tapi kalau nggak ada apa-apa kemudian curiga, nah ini yang tidak sehat. Nah, kemudian ada rasa cemas. Waduh, masuk piye ya, gitu kan? Waduh, besok ujian, aku belum siap. Waduh, besok saya mau ini, saya dan sebagainya. Rasa cemas ini adalah bagian ekspresi pada diri kita yang berawal dari apa? Ketidaksiapan kita. Bukan karena hal wajar, enggak, tapi lebih banyak pada ketidaksiapan kita, ketidakmauan kita untuk menyiapkan, sehingga apa? Orang siap akhirnya cemas, gitu kan? Dan ini bisa diobati mudah ketika orang dalam setiap hal itu menyiapkan sesuatunya dengan baik, menyiapkan perangkatnya dengan baik, bisa mengurangi potensi cemas dalam ketika menjelang melakukan sesuatu. Kemudian rasa bersalah. Loh, bukannya orang itu menyadari kesalahannya bagus? Iya. Tapi kalau semua hal kita merasa bersalah, berarti apa? Kita nggak pede dengan diri kita, gitu loh. Aku sing salah kok, bener aku sing salah sebagainya. Itu apa? Berarti kita inlander, kita nggak pede, kita merasa diri kita rendah, sehingga yang kita lakukan pasti salah. Dan di saat yang berbeda, ketika dia yang melakukan pasti benar, gitu kan, atau orang lain melakukan pasti benar. Kenapa? Kita kadang-kadang di bawah dominasi orang lain, atau kita nggak bisa keluar dari dominasi orang lain. Akhirnya apa? Apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah merasa bersalah. Ini nggak sehat. Kemudian ada rasa cemburu. Loh, bukannya cemburu itu wajar? Iya. Tapi cemburunan tanpa ada dasar itu nggak sehat. Karena apa? Akan melemahkan diri kita, akan semakin melemahkan atau mengurangi ketahanan diri kita. Dan pada bagian yang lain kadang-kadang akan membuat orang lain juga tidak nyaman. Karena orang dianggap melakukan sesuatu yang membuat kita cemburu, pasti sebenarnya dia juga tidak nyaman. Dan yang jelas ini akan lebih banyak kembali dan merugikan diri kita sebenarnya. Kemudian rasa jengkel. Apa nggak boleh? Silahkan. Orang pasti punya potensi rasa jengkel. Tapi kalau jengkel terus-terusan, kira-kira yang rugi kita atau orang lain kan, gitu kan? Pokoknya aku jengkel, ambil uang mesti jengkel gitu. Kita yang rugi gitu loh, bukan orang lain gitu. Semakin kita mempertahankan kejengkelan kita pada orang lain atau pada sikap orang lain, sebenarnya kita sendiri yang tersiksa gitu. Orang lain mah nyantai-nyantai saja, gitu kan. Lebih baik kalau kita mendapati ada orang lain yang tidak menyenangkan, oke, diperingatkan, sampaikan, tindakan kamu ini loh akan membuat orang lain seperti ini, tindakan kamu ini membuat orang nggak nyaman dan sebagainya. Lebih baik seperti itu, apa? Terbuka. Karena kalau kita memelihara rasa jengkel, kita sendiri sebenarnya sudah tersiksa dengan diri kita, dan kadang-kadang orang lain nggak merasakan itu, ya. Kemudian rasa takut. Apa wae wedi, itu kan. Ning omah dhewe lampu mati ana swara takut, padahal ora ana apa-apa. Ada suara di rumah yang biasa saja takut, padahal sebenarnya apa? Hanya ada hewan kecil yang mungkin jatuh di plafon rumah kita dan sebagainya. Di jalan, gitu kan, tiba-tiba ada orang yang manggil, kaget, takut.
dan sebagainya. Rasa takut itu ada memang pada diri kita, tapi kalau kita kemudian di bawah bayang-bayang ketakutan, itu akan semakin, kalau ibarat orang itu apa, semakin mengikis mental kita. Jadi ora waninan, kemudian bisanya hanya menggerutu, ngerasani, kenapa? Ya takut, nggak berani melakukan sesuatu itu. Artinya apa? Itu tidak sehat. Kemudian depresi, ya, tertekan, nggak sehat juga. Bahwa ketika orang menghadapi situasi, dipikir dewe, dirasa-rasa ke dewe, tindem dewe, akhirnya apa? Dia tertekan gitu kan. Dia menjadi tidak bisa melakukan apa-apa karena merasa wah ini susah dan sebagainya. Depresi ini akan mengganggu diri kita dan akan merugikan diri kita, sehingga kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi sesuatu yang berat, alangkah lebih baiknya kita cari jalan keluar. Dengan cara apa? Banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Kita konsul bisa, kita ceritakan ke orang lain yang kita percaya juga bisa, kita bisa curhat ke orang lain yang kira-kira bisa membantu kita dan sebagainya. Itu akan membantu kita keluar dari rasa tertekan yang akan membuat diri kita menjadi tidak pede saja. Kesedihan, loh, apakah nggak boleh orang itu merasakan sedih? Silahkan, tapi kesedihan yang terus-terusan, apakah gara-gara itu kemudian, kalau anak-anak itu sedih gara-gara mau sesuatu nggak dibelikan, kalau tidak kemudian kita bantu mereka untuk kembali bangkit, untuk kemudian kembali berbahagia, kasihan gitu loh yang sedang itu. Apalagi orang dewasa itu kalau sudah sedih kadang-kadang sampai wah gitu kan, sangat merugikan sekali. Sehingga kalau ada kawan-kawan mahasiswa kemudian senang ke orang lain, ditolak, jangan sedih banget. Sedih silahkan, tapi jangan berterus-terusan, keterusan gitu loh. Itu akan semakin melemahkan diri kita dan semakin mengikis, ya, rasa pede kita. Kemudian yang terakhir adalah, atau bagian terakhir di bagian ini adalah rasa benci. Kita benci ke orang lain, itu kira-kira rugi nggak gitu loh? Enggak, saya pakai benci, rugi sebenarnya kita itu. Karena apa? Kadang-kadang yang kita benci nggak tahu kok gitu. Yang benci, yang orang lain yang kita benci kadang-kadang nggak tahu dan nggak mau tahu dengan kita itu. Ngapain kita ngurusi dia itu loh? Sehingga apa? Rasa benci ini nggak sehat. Kalau kita nggak suka dengan orang lain, kita sampaikan saja, kita beranikan untuk mengatakan, aku kok kalau kamu seperti ini kok nggak suka ya? Ya, sehingga alangkah baiknya hindari yang kayak gini gitu kan. Ini untuk menjaga pertemanan kita. Hal yang sama kalau saya ada satu hal yang tidak kamu suka, sampaikan saja, sehingga kita sama-sama membenahi diri kita dan apa? Saling bisa nyaman, saling bisa tenang, saling bisa suka ketika bertemu, ketika melakukan satu bersama-sama. Sehingga apa? Yang terbina adalah emosi yang positif. Sehingga mulai dari tidak sabaran, kebimbangan, rasa marah, kecurigaan, rasa jengkel, rasa cemburu, rasa bersalah, rasa cemas, rasa takut, depresi, kesini sampai pada rasa benci, itu mungkin ya muncul dari diri kita. Sehingga langkah terbaiknya nanti adalah apa? Bagaimana kemudian nantinya kita bisa mengelola ini menjadi apa ya? Bisa kita netralkan dari diri kita, sehingga kita lebih bisa mengedepankan sisi yang positif atau emosi yang positif yang ada pada diri kita. Jadi begitu nggih, sedikit sesi pada hari ini tentang perkembangan emosi, dari mulai pengertian, kemudian proses dan bentuk terjadinya, kemudian pada jenis-jenis atau identifikasi dari emosi positif maupun emosi negatif. Oke, ini pada bagian ini saya rasa cukup, dan kita akan lanjutkan lagi pada bagian selanjutnya yang lebih mendalam lagi untuk kita benar-benar bisa memahami konten atau inti dari mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi kurang lebih ini, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk nanti tanggapan dan pertanyaan sampai pada komentarnya, karena dengan adanya tanggapan itu, komentar itu, masukan itu selanjutnya akan memperbaiki materi yang akan saya sampaikan untuk memperbaiki dan menambah penjelasan yang sekiranya masih dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi itu dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.